Ibu yang sekalian yang kami hormati, manajemen pelayanan pimpinan yang efektif sebagaimana tema yang telah diberikan kepada kami tentu tidak akan tidak akan jauh dari pembahasan etika keprotokolan, karena etika ini berpengaruh sekali dalam kita memberikan pelayanan keprotokolan yang terbaik atau yang efektif terhadap pimpinan yang kita layani. Kita harus bersandarkan terhadap etika keprotokolan. Apakah itu etika? Tentu Bapak Ibu bisa mencari juga di Google, di melalui AI dan lain. Pengertian etika sangat banyak sekali, baik menurut pakar, menurut referensi buku dan lain-lain sebagainya. Namun gampangannya kita adalah manfaat etika dalam keprotokolan itu apa sih? Manfaatnya adalah membuat orang lain merasa nyaman dan senang. Tentu ketika orang lain merasa nyaman dan senang, kita dapat diterima dengan baik. Karena dalam pelaksanaan keprotokolan, kita akan berhubungan erat dengan banyak orang. Kita akan berkomunikasi dengan banyak orang, baik komunikasi ke atas, yaitu maksudnya ke pimpinan, komunikasi ke samping, mungkin dari peserta yang akan diundang, maupun komunikasi ke bawah, bagi teman-teman yang menjadi seorang atasan. Jadi, dalam pelaksanaannya, etika keprotokolan sangat-sangat diperlukan. Untuk apa? Membuat nyaman dan senang. Sehingga ini menjadi dasar dalam pelaksanaan Bapak Ibu melaksanakan kegiatan keprotokolan. Perlu adanya etika keprotokolan. Yang pertama adalah etika dalam keprotokolan, yang pertama adalah etika bersalaman. Bapak Ibu ketika menjalankan tugas keprotokolan akan bertemu dengan banyak orang. Mungkin akan diawali dengan bersalaman, kemudian berkenalan, dan lain sebagainya. Nah, dalam keprotokolan, etika bersalaman ada etikanya Bapak Ibu, agar membuat nyaman orang lain, sehingga Bapak Ibu dapat diterima dengan baik. Etika yang bersalaman yang pertama itu apa Bapak Ibu? Tentunya yang pertama gunakan tangan kanan, karena tangan kanan pada umumnya jauh lebih sopan dan diterima pada umumnya. Jadi Bapak Ibu yang bertangan kidal atau kiri dari lahir, tetap harus menggunakan tangan kanan, karena tangan kanan jauh lebih sopan. Yang pertama menggunakan tangan kanan. Yang kedua adalah tatap mata lawan bicara sambil tersenyum, jangan menunduk atau menoleh. Jadi Bapak Ibu, apa yang saya tuliskan atau terlampir dalam slide adalah etika dalam keprotokolan. Jadi kami tidak membahas bagi teman-teman yang mungkin biasa dengan orang yang lebih tua, dengan sungkem dan lain-lain sebagainya. Jadi ini dasarnya adalah etika keprotokolan. Jadi ketika dalam etika keprotokolan tidak disarankan untuk sungkem Bapak Ibu sekalian. Tidak disarankan juga untuk menunduk terlalu berlebihan. Kemudian jabat tangan dengan wajar, tidak terlalu lemah dan tidak terlalu kuat. Kalau terlalu lemah terlihat seolah-olah ogah kita bersalaman dengan orang. Ketika terlalu kuat, maka kita terlihat seperti arogan. Sehingga ketika jabat tangan adalah jabat dengan wajar. Kemudian durasi singkat Bapak Ibu sekalian. Durasi singkat cukup 2-3 detik. Kalau terlalu cepat, kita kelihatan ogah atau seperti orang yang tidak berkenan untuk bersalaman. Kalau terlalu lama, tentu ada hal-hal yang menjadi penilaian lainnya juga, mungkin modus dan lain sebagainya. Sehingga ketika kita bersalaman cukup 2-3 detik. Kemudian perhatikan budaya dan kondisi. Misalnya ada yang tidak bersalaman antara pria dan wanita. Kita sebagai petugas protokol harus memahami budaya yang ada. Ketika kita bersalaman mungkin ada yang uhti-uhti atau ibu-ibu yang memiliki prinsip tidak berkenan bersalaman antara pria dan wanita. Kita juga harus paham. Jadi sesuaikan. Kemudian jika untuk lebih akrab, tapi ini catatannya hanya untuk yang setara atau yang lebih rendah di bawahnya. Jadi bukan Bapak Ibu ketika bertemu dan Pak Wali Kota ini lakukan ya, jangan yang nomor 6. Itu bagaimana agar lebih akrab? Bisa menambahkan tangan kiri menyentuh lengan lawan bicara sebagai bentuk kehangatan. Jadi ini catatannya adalah hanya kepada kolega yang setara atau yang lebih rendah. Jangan Bapak Ibu coba-coba lakukan kepada atasan. Jadi seperti itu Bapak Ibu, etika bersalaman. Kemudian etika berkenalan. Setelah kita bersalaman, kita berkenalan. Mulai dengan salam, misalnya adalah selamat pagi. Kalau pagi hari bolehlah selamat pagi. Selamat pagi. Kemudian sebutkan nama dengan jelas, bisa ditambah dengan jabatan bila dalam forum resmi. Misal contoh, saya namanya saya Mahtub. Saya berkenalan dengan orang, selamat pagi Bapak, saya Mahtub dari Protokol Kementerian Dalam Negeri. Kemudian ikuti urutan perkenalan, yang lebih muda dikenalkan kepada yang lebih tua, yang jabatannya lebih rendah kepada yang lebih tinggi, pria kepada wanita. Jadi Bapak Ibu sekalian,
Ketika Bapak Ibu melihat dalam pelaksanaan tugas keprotokolan, melihat protokol dari kota lain misal, atau protokol dari kecamatan lain, atau dinas lain, Bapak Ibu sudah melihat kira-kira dia lebih tua, maka etikanya lah Bapak Ibu yang lebih muda memperkenalkan diri lebih dahulu. Kemudian ketika dia jabatannya lebih tinggi, Bapak Ibu sudah melihat, oh beliau kepala dinas, saya adalah kasubag, maka etikanya adalah saya sebagai bawahan berkenalkan atau memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada atasan. Kemudian adalah tambahkan sedikit informasi relevan agar mudah diingat. Misalnya adalah asal instansi, asal daerah, dan lain sebagainya. Itu akan lebih mudah untuk orang mengingat kalian. Jadi untuk lebih mengingat, untuk lebih tambahkan informasi yang lebih relevan agar orang mudah mengingat kita. Kemudian jaga sikap tubuh tetap sopan, berdiri tegak, senyum, terus kemudian dengan kontak mata. Bapak Ibu tadi etika untuk bersalaman, terus kemudian etika untuk perkenalan. Selanjutnya etika dalam keprotokolan untuk menunjang. Ya, nanti pimpinan yang lainnya adalah etika berdiri, Bapak Ibu. Posisi berdiri. Etika berdiri, posisi tubuh tegak, tidak membungkuk, tidak menyandar ke dinding, dan tidak memasukkan tangan ke saku. Ini bisa langsunglah dijabarkan dari Bapak Ibu sekalian. Pandangan mata diarahkan ke depan, sikap siap dan sigap, terutama ketika menyambut tamu atau pejabat. Bapak Ibu sekalian, ketika Bapak Ibu menjadi petugas protokol, tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu menjadi penyambut tamu atau menyambut pejabat. Semisal sebagai contoh, Bapak Ibu dari kecamatan di Kota Tangerang mengadakan suatu acara, kemudian mengundang Pak Wali Kota. Pak Wali Kota akan hadir. Bapak Ibu tidak menutup kemungkinan ditugaskan menjadi penyambut tamu di depan, menyambut kedatangan dari Pak Wali Kota. Maka etikanya adalah dalam berdiri adalah pandangan mata diarahkan ke depan, sikapnya siap dan sigap. Tidak dibenarkan Bapak Ibu membungkuk, kemudian menyandar ke dinding, atau bahkan memasukkan tangan ke saku, atau menyilangkan tangan di dada. Seperti ini ya Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu ketika menjadi penyambut tamu juga ada dua tugas penyambut tamu. Yang pertama adalah penyambut tamu utama, yang kedua adalah penyambut tamu pendamping. Penyambut tamu utama itu siapa? Penyambut tamu utama adalah pejabat yang akan menyambut tamu tertinggi yang akan hadir. Sebagai contoh, acara di kecamatan, Bapak Wali Kota akan hadir, maka penyambut tamu utama adalah Pak Camat, atau yang mewakili misal Pak Sekcam atau Ibu Sekcam. Itulah penyambut tamu utama. Penyambut tamu utama disarankan dalam etika keprotokolan adalah bersalaman dengan pimpinan yang akan hadir. Jadi sehingga ketika Pak Wali Kota tiba, maka penyambut utama atau Pak Camat atau Bu Sekcam itu bersalaman dengan Pak Wali Kota. Selanjutnya adalah penyambut tamu pendamping. Siapa penyambut tamu pendamping? Biasanya lah petugas protokol. Sebagai contoh, mohon izin Bapak Ibu sebagai panitia dalam pelaksanaan kegiatan di kecamatan. Pak Camat sebagai penyambut tamu utama. Bapak Ibu sebagai staf adalah protokol yang bertugas atau panitia yang menyelenggarakan acara. Maka Bapak Ibu berperan sebagai penyambut tamu pendamping. Sebagai penyambut tamu pendamping, etikanya lah tidak bersalaman, namun hanya memberikan salam sapaan. Selamat pagi Bapak, merunduk sedikit, menunduk kira-kira 30 derajat. Nah, etikanya seperti itu, tidak bersalaman. Namun ketika Pak Wali Kota sudah menyodorkan tangan, ya tentu kita tidak boleh menolak. Kita harus ikut juga salaman. Namun dalam pelaksanaan keprotokolannya atau etika keprotokolannya, Bapak Ibu sebagai penyambut tamu pendamping tidak perlu atau tidak disarankan bersalaman. Jika sedang menunggu tamu, berdiri dengan posisi tangan terlipat rapi di depan atau belakang, bukan bersedekap di dada. Nah, ini biasa kita dilakukan ya Bapak Ibu sekalian ya. Tangan biasanya silangkan di depan atau ke belakang, seperti posisi istirahat, itu juga boleh. Kemudian saat menyambut, berdiri lebih dahulu sebelum tamu atau pejabat tiba, lalu beri salam dengan ramah. Ketika Bapak Ibu sedang duduk, tiba-tiba ada orang yang akan mendatangi Bapak Ibu dan akan meminta salaman, maka etikanya adalah berdiri terlebih dahulu sebelum orang yang akan menyalami Bapak Ibu datang atau tiba di depan Bapak Ibu. Jadi ketika sudah tergambar ya, ketika Bapak Ibu tiba-tiba duduk sebagai penerima, biasanya resepsionis dan lain sebagainya ya, ataupun registrasi, petugas registrasi dan lain sebagainya, biasanya duduk, ada meja tempat duduknya. Tiba-tiba Pak Wali Kota
kota datang, mau menyalami, maka Bapak Ibu berdiri sebelum Pak Wali Kota tiba di depan Bapak Ibu sekalian. Itulah etikanya. Jangan berdiri terlalu dekat atau terlalu jauh, jaga jarak sopan. Nah, ketika Bapak Ibu menjadi petugas protokol, ingat ada komunikasi yang namanya komunikasi keprotokolan. Itu tidak terlalu dekat dan tidak terlalu jauh. Kemudian adalah etika duduk dengan tegak, tidak bersandar berlebihan, tidak menjilangkan kaki tinggi-tinggi dan tidak menggoyang-goyangkan kaki. Bersandar boleh, tapi tidak berlebihan. Posisi tangan diletakkan rapi di atas paha atau meja. Jadi boleh diletakkan di paha, boleh juga diletakkan di atas meja. Tidak menopang dagu seperti orang lagi bingung atau pusing. Kemudian memainkan benda, memainkan ballpoint dan sebagainya. Inilah etika-etika dalam pelaksanaan keprotokolan, terutama etika duduk. Dalam forum resmi, tunggu dipersilahkan untuk duduk. Jangan duduk mendahului tamu utama atau pejabat yang dihormati. Duduk dengan arah tubuh menghadap lawan bicara, bukan membelakangi atau menyamping berlebihan. Jika hendak meninggalkan tempat duduk, lakukan dengan tenang dan tidak menimbulkan kegaduhan.